Houthi menyatakan kepada Arab Saudi Ya betul. blokade maritim. Jadi nggak boleh ada lagi kapal-kapal Saudi lewat Laut Merah atau Selat Bab al-Mandab. Itu 12%. Kalau ini kan 20% yang Selat Hormuz. Kalau ini 12, sekitar 12% lalu lintas energi lewat situ. Terus jadinya caranya untuk bertransaksi lewat mana? Ya udah ketutup. Selat Hormuz begitu, itu begitu. Jadi artinya Saudi akan makin rugi, Pak Ari. Jadi ketika drop site itu pernah merilis laporan, ketika Selat Hormuz ditutup oleh Iran awal-awal perang, itu negara Arab Teluk 6 itu rugi 2,3 miliar dolar. Kalau sekarang berarti kan perang yang masih berlangsung antara Iran dengan Amerika. Iya. Tapi kepada aset-aset Amerika yang ada di Timur Tengah. Iya. Mana aja diserang? Itu di Jordan. Itu ada pangkalan namanya Pangkalan Raja Faisal. Ya. Terus ada pangkalan namanya Muwafaq As-Salti, itu di Jordania. Terus ada pangkalan Azraq. Azraq. Terus lagi di Bahrain, terus di Kuwait, terus di Oman. Terus juga di Irak juga ada. Terus juga di Uni Emirat Arab, Qatar, Saudi juga ada. Nah, cuma sekarang memang artinya begini Pak Ari, kapan perang ini berhenti? Kita hanya bisa mengharapkan Amerika menyerah. Menyerah dalam arti terakhir itu saya lihat, ini kan udah 108 hari. Ini menurut perhitungan Iran warcosttracker.com. Itu real time perhitungannya. Itu hanya ongkos operasional, belum bicara tentang pangkalan yang rusak. Di situ ada sistem pertahanan udara, ada radar yang harganya pasti mahal. Belum ada pesawat yang standby di situ, pesawat tempur atau helikopter. Belum lagi ada pesawat yang pengintai yang standby. Itu belum dihitung sama itu. Itu totalnya menghabiskan 108 hari itu 103 miliar dolar. Itu sekitar 2.500 triliun kalau tidak salah. Dalam waktu rupiah. Dalam 108 hari. Jadi kalau kita mengharapkan Trump, kan Trump ini kan kalau buat saya sih Trump itu sudah tidak bisa diharapkan untuk mundur dari perang ini. Kenapa? Pertama dia omongannya nggak ada yang bisa kita percaya. Nggak bisa dipegang. Ya, yang kedua dia sudah bilang sebelum perang ini kan, saya tidak butuh lagi hukum internasional. Dan itu Trump udah buktikan. Dia ngancam pengen ambil Greenland, terus dia nangkep presiden Venezuela dengan istrinya karena kasus narkotika. Nggak mungkin kan kita bisa nangkep kepala negara loh. Nah, baru dia akhirnya nyerang Iran sebelum menghasut waktu demonstrasi Januari. Nah, itu kan artinya dia melanggar semua hukum internasional. Jadi artinya dia membuktikan sesumbarnya, keluar-keluarnya bahwa saya nggak butuh lagi hukum internasional. Nah itu yang dia, makanya kita nggak bisa mengharapkan negara kayak Pakistan, terus kayak Oman atau Qatar untuk menjadi mediator atau meyakinkan Amerika untuk mundur atau selesai atau sepakat dengan tuntutan Iran. Kenapa? Ini kan negara yang inferior di bawahnya Amerika dalam masalah kapabilitas militer, ekonomi, pengaruh politik di dunia. Negara superpower mana mau di apa sih istilahnya dipengaruhi atau didesak oleh negara-negara kecil seperti ini. Nah, seperti itu makanya sulit kita mengharapkan karena gini, Iran tidak akan mungkin menyerang ketika Amerika gencatan senjata. Kan itu udah dibuktikan Iran. Ketika perundingan nuklir sebelum 28 Februari kan Iran nggak nyerang Amerika. Amerika yang ngancam, akhirnya dibuktikan dengan serangan 28 Februari. Terus Trump jadi masih di proses nego aja dia nyerang. Ya benar Pak Ari. Jadi emang nggak bisa dipercaya Amerika ini. Jadi kapan perang ini selesai? Ya ketika Amerika memang desakan dalam negeri bahwa kita udah harus selesai ini perang. Mungkin deket-deket November kali ketika pemilihan umum setelah Kongres. Bisa jadi ya. Bisa jadi itu. Berarti sekarang ini Amerika masih punya duit ini untuk perang. Ya terakhir itu saya kalau tidak salah baca 20 miliar dolar Pentagon minta. Kalau tidak salah. Dan dikabulkan? Belum ada kabar saya. Saya baru baca terakhir itu kemarin apa 2 hari lalu Pentagon minta tambahan uang buat perang. Pentagon ini namanya kan bukan Departemen Pertahanan lagi. Setelah Trump era kedua tahun lalu diubah jadi Departemen Perang. Dari situ aja udah kelihatan. Emang ada niatan itu? Ada niatan seperti itu. Kalau udah Departemen Perang dengan pertahanan kan beda. Kalau perang kan artinya dia keluar agresif, ekspansi atau agresif, intervensi keluar. Nah itu dibuktikan. Nah sekarang berarti kan keadaannya bahwa perang ini belum usai guys. Belum. Banyak yang ngelihat ini kok nggak ada beritanya gitu ya. Saya dengar kemarin dari teman saya yang lagi trip ke Eropa gitu nggak bisa pulang karena sedang ada perang. Perang yang mana? Karena mungkin media sedang ditutup oleh Piala Dunia, guys. Mungkin untuk circle kita. Nah di sisi lain, bagaimana sekarang berarti posisi Selat Hormuz?
Siapa yang megang nih sekarang? Masih Iran. Masih Iran. Terus Masih Iran. bagaimana itu trafficnya? Bisa nggak dilewati orang? Bisa untuk yang yang enggak. Bisa untuk perairan yang lewat perairan Iran. Ini kan sesuai nota kesepahaman kan, Iran akan membebaskan lalu lintas Selat Hormuz tanpa dipungut bayaran. Tapi izin tetap. Nah, tapi tiba-tiba Amerika membuat jalur alternatif di perairan Oman. Artinya melanggar nota isi poin tadi tentang Selat Hormuz. Ya, Iran nyerang semua kapal yang lewati jalur alternatif di perairan Oman. Itu kan Selat Hormuz kan ada yang di tengah, ada yang di dekat perairan Iran, ada yang di utara kan Iran, di selatan tuh Oman. Nah, yang menarik Pak Ari, sekarang Al-Husiyun Houthi itu sudah menyatakan blokade maritim, sama seperti lakukan Amerika terhadap Iran. Houthi menyatakan kepada Arab Saudi, ya betul, blokade maritim. Jadi nggak boleh ada lagi kapal-kapal Saudi lewat Laut Merah atau Selat Bab Al-Mandab. Itu 12%. Kalau ini kan 20% yang Selat Hormuz. Kalau ini 12, sekitar 12% lalu lintas energi lewat situ. Jadi pelabuhan Jeddah. Jadi kapal-kapal Saudi atau kapal-kapal negara manapun yang mencoba merapat ke pelabuhan, itu kan Saudi punya pelabuhan di Laut Merah itu kan ada dua, Yanbu sama Jeddah. Nah, itu nggak bisa. Yang mau ke pelabuhan Jeddah dan Yanbu atau keluar dari dua pelabuhan itu nggak bisa. Udah diblok sama dia. Kalau ada yang ke situ lewat langsung dibom. Terus jadinya caranya untuk bertransaksi lewat mana? Ya udah ketutup. Selat Hormuz begitu, itu begitu. Jadi artinya Saudi akan makin rugi Pak Ari. Jadi ketika drop site itu pernah merilis laporan, ketika Selat Hormuz ditutup oleh Iran awal-awal perang, itu negara Arab Teluk 6 itu rugi 2,3 miliar dolar. Karena nggak bisa ngekspor minyak ya kan? Ya. Itu kerugian paling besar itu dialami Saudi. 1 miliar dolar. Dari 2,3 miliar dolar negara pengekspor minyak nggak bisa ngekspor karena Selat Hormuz ditutup Iran awal-awal perang. Itu Saudi paling besar karena Saudi kan pengekspor minyak terbesar di dunia, sekitar 10 jutaan sampai 11 lah dia ekspornya. Nah sekarang ditutup. Ini terakhir saya baca itu turun ekspor Saudi kan setelah Selat Hormuz ditutup itu kan mereka lewat Laut Merah. Makanya ada jaringan pipa yang dibangun, misalkan kayak di Dahran, produksi minyak kan banyak kan di Dahran tuh. Atau Jubel itu kan di daerah timur dibikin jaringan pipa minyak lewat Yanbu biar bisa masuk ke terusan Suez. Ini kan Laut Merah kan itu. Selat Hormuz, Teluk Aden, Bab Al-Mandab, Laut Merah, terusan Suez. Itu untuk yang ke Asia. Nah itu nggak bisa sekarang. Itu 36% udah turun ekspor minyak Saudi setelah ditutupnya, setelah ada blokade Houthi terhadap Arab Saudi. Arab Saudi ya. Jadi berarti makin rugi. Arab Saudi berarti lewat mana sekarang untuk ekspor itu? Itu belum tahu. Belum tahu ya. Apa lewat darat mungkin? Harus lewat darat. Ya mungkin saya nggak tahu, lewat Jordan mungkin. Karena Arab Saudi kan berbatasan dengan Jordan. Jordan ya. Terus juga saya lupa dengan Irak apa ya? Apa dengan Suriah? Jordan itu kan. Kalau Jordan kan dekat sama Israel juga. Iya. Berarti nggak nyeberangan aja mereka ya. Kalau dari darat ya. Iya. Kalau dalam peta kan gini Pak Ari. Kalau kita lihatnya begini dari depan, itu Selat Hormuz di sini, Bab Al-Mandab di sini. Jadi kanan kiri itu udah ditutup. Iya. Wah, ini makin seru nih kayaknya nih. Tapi ada nggak sih impactnya buat Indonesia? Pasti ada Pak Ari. Kan kita tahu kan pasokan minyak mampet atau sangat anjlok banget. Itu kan harga minyak mentah naik. Ya kita kan udah naikin. Ya misalkan kayak Pertamax dari 12 naik jadi 16. Bahkan di beberapa daerah banyak yang kosong katanya kan kabarnya di berita tuh untuk Pertalite. Kalaupun ada antrian panjang mengular. Yang jelas itu ada efeknya. Kalau secara politik sih ada satu partai ya yang sudah melakukan survei. Ini menarik Pak Ari. Terhadap dukungan rakyat Indonesia terhadap Iran dalam perang melawan Amerika dan Israel. Itu saya nggak bisa nyebutin partai ya. 86% rakyat Indonesia dukung Iran dalam perang ini. Bayangkan 86%. 86. Makanya kita nggak lihat lagi ini masalah Sunni Syiah nggak ada lagi. Ya mestinya begitu ya. Harusnya begitu karena ini kan melawan dua negara tukang bikin onar di dunia. Suka-suka mereka kan melanggar hukum internasional, melakukan genosida, kejahatan perang, kejahatan Malaysia kan bukan baru sekarang, bukan dengan Iran doang. Di Afghanistan. Terus Saddam Hussein, tuduhannya sama, senjata ternyata nggak terbukti. Sampai Saddam yang saya ingat itu digantung ketika hari Raya Idul Adha 30 Desember 2006. Subuh 2006. Iya, kan ditangkapnya 2003. Dia digantung tuh subuh ketika kita mau sholat Id, bayangin.
Beliau itu kan penghinaan banget kan. Orang Islam, Saddam ini kan Islam. Ya terlepas dia diktator atau enggak itu kan ya banyak versi lah, banyak angle lah untuk ngelihat itu. Tapi dia Muslim. Dan itu saya lihat video yang sempat bocor kan, dia sempat ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, itu belum sempat, Muhammad Rasulullahnya belum sempat. Tapi langsung diskusi. Langsung gantung. Ada video itu beredar di media sosial. Itu kan penghinaan. Bayangkan Amerika menggantung pemimpin beragama Islam dari negara mayoritas Muslim di hari kita mengorbankan hewan kurban. Di sisi lain ya, memang tentunya nggak lepas Israel tuh dapat dukungan dari kelompok Islam juga. Pasti kan, karena dia ada di Timur Tengah kan. Ya benar Pak Ari. Kalau yang saya baca nggak tahu ini beneran soalnya Bang Faisal, bahwa zaman dulu waktu pemberontakan terhadap Turki, kelompok ini mengatakan tidak ada jihad selain di pihaknya Inggris dalam melawan Turki. Iya. Jadi seolah-olah fatwa jihadnya untuk melawan Kesultanan Islam. Iya. Kemudian ketika Libya juga anti Israel, kelompok yang sama juga bilang bahwa Islamnya Libya itu sesat. Begitu juga Irak, ketika melawan Israel dibilang Islamnya sesat. Masih kelompok yang sama juga ketika Hamas melawan Israel dibilang juga sesat juga. Ini satu pola yang sepertinya masuk ke dalam agenda mereka. Siapa tahu ya, siapa yang melawan Israel akan juga dapat serangan dari kelompok Islam yang ini. Ini kenapa bisa ada begitu sih di dalam Islam? Ya, ini kan masalah politik dan kekuasaan Pak Ari. Di mana-mana kan kalau untuk kekuasaan itu apapun akan dipakai. Ya isu agama, ya isu ekonomi, apapun itu. Jadi ya mengeksploitasi agama untuk membenarkan untuk mencapai kepentingannya. Jadi gini Pak Ari. Ketika zamannya Muhammad Mursi, saya waktu itu nyeberang ke Gaza zaman Muhammad Mursi, itu masih bebas perlintasan. Mursi juga begitu. Muhammad Mursi ya. Dia bilang juga satu golongan kelompok apa dalam Islam gitu kan? Saya nggak bisa sebutin di sini gitu ya. Iya dia sesat. Dia dari Al-Ikhwan Al-Muslimun. Dibilang begitu kan? Sesat itu Islamnya karena Iwanul bilang gitu kan. Ya apapun namanya pokoknya gitu, dibilang karena bukan murni gitu ibaratnya. Di beberapa negara Arab itu memang Al-Ikhwan Al-Muslimun itu dinyatakan teroris, kayak di Jordan. Terus di Mesir setelah Mursi jatuh, itu langsung, makanya kita lihat Sinai, kita hanya sampai Aris, Rafah itu udah zona militer, nggak bisa sembarangan orang masuk. Sejak Sisi naik 2013. Beruntungnya saya pas Mursi, jadi perlintasan itu agak longgar lah, gampang. Seperti itu. Di Saudi pun sama Pak Ari. Itu Hamas dinyatakan organisasi teroris. Terus bahkan Saudi pernah menangkap kepala perwakilan Hamas di Saudi. Saya lupa namanya. Itu pernah ditangkap. Saya lupa ditahan 2 apa 3 tahun. Itu ditangkap pernah. Hamas sampai menyampaikan ya istilahnya surat agar itu dibebaskan. Akhirnya udah dibebaskan. Jadi dulu tuh saya nggak tahu apakah ada pengganti. Kepala perwakilan Hamas tuh ada di beberapa negara, di Lebanon, di Iran, di Suriah zamannya Assad. Kan setelah pemberontakan itu 2012 kan Hamas ditekan sama Assad. Mau bela kita atau bela pemberontak. Tapi ternyata Hamas lebih memilih perlawanan dari pihak pemberontak, akhirnya diusir dari Damaskus pindah ke Doha. Di beberapa negara Arab ya dia punya kayak di Doha sekarang kan kantor biro politik. Kalau Lebanon juga ada, Iran juga ada. Nah ini dia, kayaknya untuk mengalahkan Israel ini dibutuhkan komunikasi yang tepat agar Islam bersatu dulu sih sebenarnya. Di Jazirah Arab bersatu, Islam bersatu dulu, baru bisa selesai. Kalau nggak akan selesai kayaknya. Iya, ya itu makanya tesis saya Palestina cuma negara hayalan Pak Ari. Tapi kalau Islam bersatu, nggak hayalan lagi. Iya, tapi artinya kan udah menjelang kiamat itu kan. Ketika kita Malhamatul Kubra. Iya. Tapi emang apa namanya? Mereka tuh punya cara game plan yang seperti itu ya. Bagaimana mengadu pihak yang mengelilingi negara mereka gitu kan. Kalau misalnya semuanya bersatu, ya dia kan cuma 8 juta orang. Iya. Bisa lah dikunyah kalau cuma 8 juta orang itu kan. Apalagi kalau misalnya yang di sekelilingnya bersatu kan. Karena yang di sekelilingnya nggak bersatu, dia bisa pecah belah. Malah dia yang ngabisin negara-negara sebelahnya dia. Iya benar Pak Ali. Makanya kan kita lihat dari 57 negara anggota OKI. OKI ini kan negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Di situ ada Iran. Jadi kalau dibilang Islam Syiahnya Iran itu bukan Islam, buktinya dimasuk di OKI. Itu aja sih logikanya. Nah itu semuanya pro Palestina Pak Ari, tapi nggak anti Zionis. Artinya cuma ya beda kan.
Beda dengan Iran. Iran pro Palestina plus anti Zionis. Jadi dia menganggap bahwa bahkan dia tidak mau mengakui eksistensi Israel sejak 1979, perubahan rezim itu dari monarki ke Republik Islam Iran. Kan nggak mau ngaku eksistensi. Tapi zaman Pahlavi dia ngakui. Punya hubungan diplomatik. Punya, ada penerbangan Tel Aviv ke Teheran ada. Oh. Karena kan Iran cakep Pak. Indah, Isfahan, Shiraz. Itu apa kebudayaan kuno Persia. Di situ banyak bangunan-bangunan. Nah, yang disayangkan dari 57 itu ya karena mereka nggak pro Palestina kan, mereka ya biasa saja ketika ada orang datang ke Israel. Kan kita juga beberapa kali kasus kan. Ya. Ya, terlahir 5 cendekiawan muda ya kan yang datang ke sana rame habis itu hilang. Terus belum lagi kita yang menyayangkan, bayangkan kita berbicara soal Palestina di Oki. Di situ ada negara-negara yang sudah punya hubungan diplomatik. Ada Turki, ada Mesir, ada Yordania, ada Uni Emirat Arab, ada Bahrain, ada Maroko, ada Kazakhstan, ada Turkmenistan, ada Albania, terus ada Chad di situ. Itu semuanya punya hubungan. Ada Kyrgyzstan, Azerbaijan, itu semua punya hubungan. 14 atau 15 total tadi yang saya sebut. Kita berbicara dalam suatu forum beranggota 57, 14 atau 15 negara muslim udah punya hubungan diplomatik. Pasti cara pandangnya beda ketika berbicara Palestina. Cara itu baru yang punya hubungan diplomatik. Nah, yang nggak menganggap Israel itu musuh kan anti Zionis, anti Israel. Itu juga beda cara pandangnya. Artinya berbeda. Kita lihat ketika perang Gaza kelihatan Pari. Ada KTT gabungan Desember 2004 di Riyadh. 2024. Itu Oki plus Liga Arab. Itu kita lihat hasilnya. Ya cuma ngecam, nggak lebih. Padahal ada 2 usulan Iran yang bagus, Pak Ari. Itu sangat konkret untuk menekan. Apa tuh? Pertama, putuskan hubungan diplomatik, hubungan dagang. Kan ada yang negara nggak punya hubungan diplomatik, tapi kan hubungan antar swasta jalan. Iya. Ya kan? Ya kita kan juga ada. Kita juga ada. Iya, setelah zaman Gus Dur kan dicabut tuh larangan itu kan. TAP MPR apa MPR? Ya kan dicabut. Kita ada larangan untuk TAP MPR itu. Ya, artinya kan beda cara pandangnya. Nah, ya, seperti itu Pak Ari. Nah, terus satu lagi apa? Kita persenjata ini rakyat Palestina agar bisa melawan. Itu usulan Iran dan dua-duanya nggak diadopsi Pak Ari. Ya itu tadi karena pendekatan perspektifnya beda. Iran anti Zionis, dia pro Palestina tapi anti Zionis. Yang lain nggak punya hubungan diplomatik tapi nggak anti Zionis. Apalagi yang udah punya hubungan diplomatik, kan nggak mungkin dia. Ya biasanya gini, ada hubungan diplomatis kita nggak tahu ada nego apa kan sebenarnya dalam situ. Siapa tahu kemudian dapat bantuan berapa miliar, berapa triliun untuk negara itu atau untuk pemerintahan itu kan kita nggak pernah tahu kan. Jadi gini Pak. Kalau masyarakatnya mungkin pro Palestina. Iya. Pemerintahnya belum tentu. Iya benar. Iya benar Pak Ari. Mayoritas pasti pro Palestina. Iya. Kayak gini Pak Ari. Waktu perang Gaza tuh kan harusnya kalau mereka paham simpati pada orang Palestina yang jadi korban genosida, itu belasan itu Turki, Jordan putusin hubungan diplomatik. Bukan ngecam. Tapi kita lihat banyak laporan Pak Ari di media-media kredibel. Itu Azerbaijan kan kalau ngekspor minyak dia kan di darat nggak punya laut. Itu ngekspornya lewat Turki, tetap jalan selama 2 tahun perang Gaza itu tetap jalan. Jadi istilahnya yang dia omongin pada prakteknya berbeda sekali Pak Ari. Yang dia omongin itu public service aja. Benar Pak Ari. Itu hanya untuk menyelamatkan pemilunya dia. Iya, popularitas lah dia jaga konstituennya bahwa kita masih bela Palestina. Padahal prakteknya mah enggak, terus mendukung. Intinya semuanya ini duit teman-teman. Iya. Pengen nguasain, kemudian ngambil kekayaan sebanyak-banyaknya. Ini adalah keserakahan sifat manusia ya. Ini bisa terjadi di internasional atau juga nasional juga ada gitu. Intinya pola utamanya mereka kepengen bisa menguasai dan punya duit banyak, itu aja. Nah, kalau dari obrolan kita tadi nih, ya memang kita lihat ini belum berakhir sebenarnya. Karena kesepakatan perdamaian juga dilanggar dan belum ada wacana lagi ya. Belum. Enggak, terakhir itu kemarin Menteri Luar Negeri Marco Rubio bilang, kita akan bernegosiasi lagi. Saya sangat berharap begini Pak Ari. 2013 itu pemimpin tertinggi Iran waktu masih hidup Ayatollah Ali Khamenei pernah bilang, kita berunding dengan Amerika itu seperti racun, kita yang rugi. Artinya kita nerima racun, nenggak racun ya kita yang rugi. Dan itu udah terbukti kan. 14 itu nggak ada yang disepakati semua, dilanggar semua dari awal. Sampai sekarang kan nggak ada pembekuan aset dicairin, nggak ada. Terus masalah ini hanya sebentar, habis itu dikenain lagi sanksi. Libanon semua front itu pun nggak pernah dipenuhi oleh Amerika. Kalau saya sih sangat berharap gini Pak Ari, artinya
pemerintah Iran dalam hal ini yang mewakili untuk tim perunding Ketua Parlemen Muhammad Bakir Kalibaf maupun dan juga Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi tidak usah lagi menerima uluran dialog, keinginan Amerika berdialog. Karena ya mereka udah nggak bisa dipercaya kok. Sebelum perang pun mereka nggak bisa dipercaya. Kalau mereka bisa dipercaya nggak akan ada mereka melancarkan agresi ketika runding soal program nuklir Iran. Itu aja sih. Ya. Jadi saya sangat berharap ya mereka Kalibaf maupun ya pemerintah dalam hal ini itu tidak lagi menerima tawaran dialog dari Amerika Serikat ya, karena pertama ketika penandatanganan nota kesepahaman 17 Juni itu sehari setelahnya pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei itu dia bilang saya punya pandangan berbeda. Dia nggak setuju Pak Ari. Apa yang dia nggak setuju Pak Ari? Itu ada dua. Apa? Itu yang pertama dia nggak pengen isu nuklir itu dibahas. Itu ada di nota kesepahaman kan. Ya. Yang kedua dia nggak pengen lagi Selat Hormuz tuh bebas dilayari. Tapi di situ ada kita akan bebasin 60 hari tanpa dikenai. Itu nggak setuju. Berarti bisa jadi ada orang dalam yang ya memang tidak mematuhi. Artinya ada pembangkangan, ada pengkhianatan di dalam Iran sendiri. Jadi waktu itu ini kan yang rumusin tuntutan Pak Ari. Kalau di Iran itu kan untuk isu strategis seperti perundingan dan lain-lain. Itu salah satunya tuh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi. Waktu itu sekretarisnya Ali Larijani yang tewas. Ya. Nah, sekarang dijabat sekretarisnya Said Jalili. Nah ketuanya siapa? Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jadi waktu itu udah disepakati 10 nih. Ya. Di 10 itu keras dan Mujtaba setuju. Tiba-tiba datang ke Pakistan, Islamabad 7 April itu berubah jadi 14. Itu marah. Dan dalam wawancara dengan media Iran, saya udah lihat tuh. Ternyata Abbas Araghchi itu nggak pernah ketemu. No, gitu ternyata. Sejak dia terpilih. Artinya dia tuh bukan orang kepercayaan sebenarnya. Oh. Nggak gampang Pak Ari ya, karena ya itu tadi masalah keamanan kan. Iya. Abbas Araghchi ngakuin, saya tuh nggak pernah berinteraksi. Jadi ada orang lain lagi, kurir lah. Nah mungkin pakai handphone. Langsung gitu, tapi nggak pernah langsung ya? Nggak pernah. Dia ngakuin sendiri dalam wawancara, saya tuh nggak pernah berinteraksi dengan dia sejak dia terpilih. Bayangin dia bertugas sebagai perunding dengan Kalibaf, tapi dia nggak bisa ketemu dengan nggak ada interaksi. Nah terus terakhir Pak Ari, ketika hari Jumat kalau tidak salah, Khamenei ngeluar lagi pernyataan. Ketika Trump bilang bahwa kesepakatan selesai batal, itu dia ngeluarin Khamenei bahwa kita udah nggak bisa, Amerika tuh nggak bisa dipercaya. Nah makanya saya berharap Iran jangan lagi menerima tawaran dialog, karena yang butuh dialog Amerika. Mereka kepepet. Kalau perang semakin panjang ya Amerika yang akan habis, reputasinya udah habis. Bayangin negara adik kuasa di dunia nomor 1 nggak bisa ngalahin negara Iran, negara yang udah dilemahin. Itu kan reputasinya hancur secara global. Status Amerika sebagai negara superpower ambruk. Iya, dia nggak bisa nyelesain dalam waktu dekat. Nggak usah gitu, Gaza aja nggak selesai kan gitu. Iya. Ya mudah-mudahan ini adalah awal-awal dari kehancuran mereka sih sebenarnya. Dan kembali sebelum kita tutup ini mungkin himbauan dari Bang Faisal mengenai siapa tadi namanya warga Abdul Karim Raid Mikdad. Nah, apa sebaiknya dilakukan oleh pemerintah? Ya dalam hal ini NCB Interpol Indonesia harus memberikan penjelasan kepada publik. Alasan penangkapan, bagaimana kronologi penangkapannya, ya kronologi mulai dari awal kenapa, apa sih red notice di dalam red notice yang disampaikan oleh Interpol Siprus. Artinya kan nggak sembarangan ketika minta orang ini ditangkap, kan ada alasannya, ada verifikasinya bahwa orang ini benar-benar bahwa ini orang nih terlibat kegiatan terorisme. Nah di lain pihak masyarakat Indonesia ya jangan terburu berprasangka yang jauh. Ya boleh memang mereka kaget ya karena ini pertama kali loh orang Palestina, terus kita juga nggak pernah nganggap Hamas organisasi teroris, nggak pernah masukin itu, terus tiba-tiba ditangkap, istilahnya ditangkap. Jangan kita berprasangka buruk bahwa ini dikriminalisasi atau semacamnya, karena kan orang baik dan jahat kan nggak berdasarkan etnis. Iya. Bisa aja kalau ternyata dia benar-benar berniat seperti itu kan nggak ada kemungkinan juga kan gitu kan. Makanya masyarakat hanya bisa ya mendesak, masyarakat juga harus mendesak bahwa Interpol, NCB, Interpol Indonesia menjelaskan ini kepada publik agar tidak berkembang kemana-mana isunya, karena ini isu yang sangat sensitif di Indonesia Palestina ini. Iya benar. Baik teman-teman semuanya, jadi kita bisa ngambil garis yang lebih bijak ya dalam
memposisikan posisi kita gitu ya. Jangan langsung beropini karena kita juga belum mengetahui permasalahan sebenarnya. Tapi walaupun begitu kita juga tetap memantau hal-hal seperti ini. Kalau ternyata mudah dilakukan di Indonesia, nanti akan dinormalisasi hal seperti itu ya. Ada yang berseberangan dengan Israel, cabut, comot, hilangin, culik gitu kan, dengan semudah itu. Jadi teman-teman semuanya, jika dirasa ini sebuah info yang mungkin menarik dan juga mungkin bisa menambah wawasan apa yang terjadi sekarang ini, monggo silakan sebar link ini ke circle teman-teman semuanya. Terima kasih untuk menyaksikan cerita untung. Terima kasih Bang Faisal. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.